Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. Baik, jemaah rahimakumullah, sebelum kita masuk ke bab yang selanjutnya, Ana akan bacakan beberapa ungkapan-ungkapan para salafus saleh yang berkaitan dengan menyakiti orang-orang saleh. Di sini dari Urwah bin Zubair, seorang tabi'in. Dia berkata, "Sababtu ibn Furai', yakni Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu. Lianna Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu, dikini Urwah bin Zubair pernah mencaci memaki Ibn Furai', yakni Hassan bin Thabit, salah satu sahabat Nabi. Kenapa? Karena Hassan bin Thabit ini termasuk salah satu yang ikut serta menyebarkan fitnah Aisyah berzina. Padahal dia tidak melakukan itu. Dan Urwah bin Zubair mencaci Hassan bin Thabit ini di depan bibinya Aisyah. Apa kata Aisyah? Ketika mendengarkan keponakannya mencaci orang yang sebenarnya pernah menyakiti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Apa kata Aisyah? Ya ibna akhi, aqsamtu alaik lama kafafta anhu. Aku bersumpah, jangan lagi engkau mencela dia. Jangan lagi mencela Hassan bin Thabit. Udah selesai urusannya. Udah ditegakkan hukum Allah kepada Hassan bin Thabit. Terus Aisyah memberikan penjelasan, fa innahu kana yudafi'u an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Engkau tahu, Hassan bin Thabit itu, dia adalah orang yang senantiasa membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan main-main kita mencaci maki para sahabat Nabi. Mereka orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah di antara semua umat manusia untuk mendampingi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian Abu Raja Al-Ataridi, dia cerita, kana lana jarun min Balhajim. Kita punya tetangga dari Balhajim. Lalu dia datang ke Kufah. Faqala, lalu dia datang ke Kufah. Kita tahu Kufah tempat terbunuhnya cucu Nabi alaihissalatu wassalam di Karbala, ya, Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Lalu ini orang, tetangganya ini mengatakan, ma tarawna hadzal fasik ibn al-fasik qatalahullah. Gimana pendapat kalian tentang ini orang fasik, anaknya orang fasik? Yang dia maksud siapa? Husain bin Ali. Yang Allah telah mematikan dia. Dalam kondisi itu, tahu-tahu ada bintang yang jatuh. 2 batu jatuh dari langit yang membuat orang ini jadi buta. Walaupun orang-orang soleh itu sudah meninggal dunia, udah mati. Kalau benar tuh orang soleh, hati-hati kalian. Allah tetap akan membela kekasih-kekasih. Kalaupun ada manusia-manusia yang dibiarkan dalam kondisi dia melakukan dosa mencaci maki orang-orang soleh, sebenarnya hanya menanti waktu. Kisah ini disebutkan oleh Adz-Dzahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. As-Suddi mengatakan, suatu saat aku datang ke Karbala, tajiran, ya untuk berniaga, ke Karbala, tempat terbunuhnya Husain bin Ali. Sampai sana ada satu orang dari qabilah Tai yang menjamu mereka untuk makan. Kata Suddi, fata'asyayna indahu. Akhirnya kita makan malam di sana. Lalu karena memang sedang berada di Karbala, mereka ceritalah tentang cucu Nabi alaihi salatu wassalam, ya, tentang Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Lalu kata Suddi, dia menimpali pembicaraan yang ada di sana. Kata Suddi, tidak ada seorang pun yang turut serta dalam terbunuhnya Husain kecuali dia mati su'ul khatimah. Matinya buruk. Apa kata tuan rumahnya? Tuan rumahnya orang Karbala ini mengatakan, ma'akdabakum. Nggak benar kalian. Dusta kalian. Ana mimman syaraka fi dzalik. Aku ini termasuk yang ikut dalam pembunuhan Husain. Artinya pembicaraan itu terjadi tidak lama dari peristiwa terbunuhnya Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Apa kata Suddi? Falam nabrah hatta dana minas siraj. Kita tetap di situ, tahu-tahu orang itu berangkat untuk memperbaiki lampunya lampu minyak, ya. Dia mau mengeluarkan sumbunya itu dengan tangannya. Kita tahu lah, ada sumbunya yang udah terbakar, biasanya lampunya jadi redup, ya. Maka dia hendak mengeluarkan dengan tangannya. Tahu-tahu terbakar tangannya. Jari jemarinya terbakar. Kemudian dia mau mematikan dengan meludahi jari-jarinya.
Tahu-tahu ketika dia melakukan itu, api itu malah membakar jenggotnya. Kemudian dia berangkat menuju ke tempat air ya, terbakar akhirnya tubuh dia. Dia melemparkan dirinya ke air dan dia mati di sana. Ya seperti kayu yang udah terbakar. Hati-hati. Innallaha la yumhil lidzalim. Allah itu terkadang memberikan waktu buat orang yang zalim ini. Diundur ya, dibiarin. Siapapun dia. Tapi tatkala Allah memberikan hukuman, nggak ada yang bisa lepas dari hukuman Allah Azza wa Jalla. Kalau hukuman manusia ya kita melihat, kalau kita meminta keadilan kepada manusia, kadangkala kita tidak mendapatkannya. Dan pada waktu engkau tidak mendapatkan keadilan dari manusia, jangan terlalu berharap kepada manusia. Mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jadilah orang baik yang doanya mustajab. Tapi kalau kalian makan yang haram, kita makan yang haram ya. Riba dimakan ya. Apa aja lah yang penting dapat uang dimakan. Gimana kita akan dikabulkan doanya oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian disebutkan dalam kitab Syiar A'lam Nubala juga cerita ada seorang dari Bani Asad. Ya, ada orang-orang Khawarij jemaah yang benci sama Husain. Dia itu pernah buang kotoran di kuburannya Husain. Akhirnya keluarga dia itu terkena penyakit-penyakit yang mengerikan. Ada yang gila, ada yang kena lepra, macam-macam penyakit yang menimpa dia. Dan ini pun disebutkan oleh Imam Az-Zahabi. Cerita-cerita ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi. Bisa jadi cerita itu benar adanya, atau wallahu a'lam bishawab. Namun Allah Azza wa Jalla telah memberikan sebuah keputusan, pernyataan dalam hadis qudsi yang udah kita bacakan, bahwa barang siapa yang memusuhi kekasih Allah Jalla Jalaluh, maka Allah mengumumkan perang kepada dia. Kemudian ada orang lagi yang sempat mencela Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mencela Abu Hurairah. Kelompok Syiah salah satunya, mereka termasuk yang mencela sahabat Nabi yang meriwayatkan banyak hadis, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini ada orang sedang menyampaikan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Lalu ada orang dari Irak. Orang Irak yang merasa orang-orang yang cemerlang pemikirannya ya. Dia merendahkan Abu Hurairah sambil mengatakan innahu laisa bifaqih. Oh, dia bukan ahli fikih. Tiba-tiba dari atap rumahnya itu jatuh ular. Dari atas itu jatuh ular. Yang ular itu kemudian lari mengejar orang ini. Orang-orang yang di sekitarnya mengatakan tub ilallah, bertaubatlah engkau kepada Allah, bertaubatlah engkau kepada Allah. Mungkin ada yang mengatakan lagi, ya ana termasuk yang gak suka sama Abu Hurairah. Kok gak dihukum ya? Karena ada manusia-manusia jamaah di masa sekarang ini yang mereka menghalalkan LGBT sambil mengatakan kalau benar haram ya dihukum sama Allah, diazab sama Allah. Nih kenapa? Kok nggak turun azab Allah SWT? Seperti yang Allah telah turunkan kepada kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Ya, tunggu waktunya jamaah. Kemudian jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan terbunuhnya sahabat Nabi Utsman bin Affan. Kita bicara tentang orang-orang soleh ya, yang disakitin. Ini sahabat Nabi dibunuh sama mereka. Kata Imam Zahabi, kebanyakan orang-orang yang ikut serta dalam terbunuhnya Utsman bin Affan, mereka terbunuh. Wa asal qatlu khairan lahum wa tamhisa. Dan semoga terbunuhnya mereka itu lebih baik buat mereka dan sebagai penghapus dosa mereka. Dari Abu Tufail, dia berkata, azalna sab'ata ar'usin wa ghattayna minha ra'sa Husain bin Numair wa Ubaidullah bin Ziyad. Pada waktu terjadinya peperangannya, setelah kematian Husain, terbunuhlah 7 orang. Ditutupin kepala mereka, di antara yang ditutupin kepalanya Husain bin Numair dan Ubaidullah bin Ziyad. Ubaidullah bin Ziyad ini adalah gubernur atas Irak dan dia yang menjalankan pasukan yang membunuh Husain. Kata Abu Tufail, maka aku buka kepalanya 2 orang ini. Ternyata ada 1 ekor ular yang memakan kepalanya Ubaidullah. Dan Ubaidullah dia termasuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab lah dalam peristiwa terbunuhnya Husain. Dan dia dibunuh pada masa Mus'ab bin Zubair ketika Mus'ab menjadi gubernur untuk Irak, dan satu persatu orang-orang itu dibunuh. Ahibati fillah, yang jelas apapun yang kau lakukan kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang lemah,
Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau kebaikan yang kau perbuat, maka engkau akan mendapatkan kebaikan tersebut. Tapi kalau keburukan yang kau lakukan, maka tentunya azab Allah yang akan datang kepadamu. Barakallahu fikum. Ini berkaitan dengan ungkapan dari salafus saleh ya, berkaitan dengan larangan menyakitin orang-orang soleh walaupun mereka sudah meninggal dunia. Allah Azza wa Jalla tetap akan membela mereka. Gimana kalau yang disakiti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.